Untuk menggunakan aplikasi Prisma, jika Bapak atau Ibu belum daftar, bisa kita daftar akun terlebih dahulu ya. Misalnya untuk yang daftar akun ini, kita daftar akun, kita klik, maka akan menuju halaman daftar akun. Nah, untuk daftar akunnya itu hanya dibutuhkan beberapa data Bapak atau Ibu dosen aja ya, dari NIDN, nama, universitas, email universitasnya apa, terus kata sandinya apa. Sekarang di sini jika ingin mendaftarkan akun misalnya 012345, di sini namanya Dahlan Fauzi, universitasnya misalnya Tera Universitas misalnya ya, tapi semoga aja kejadian. Terus yang emailnya itu menggunakan email universitasnya, yang emailnya itu adalah .ac.id, misalnya dahlan titik jangan titik, langsung aja dahlan @tera titik ac.id. Nah, jadi untuk emailnya ini akan otomatis, jadi hanya bisa menggunakan ac.id emailnya. Kalau misalnya Bapak atau Ibu menggunakan emailnya seperti Google ataupun Windows ya, yang Outlook itu tidak akan bisa didaftarkan. Kenapa? Karena emang untuk aplikasinya ini hanya bisa mendaftarkannya itu adalah emailnya kampus yang akhirannya itu adalah .ac.id. Untuk passwordnya di sini bisa ya milih, misalnya kita suggest, emang kalau sesuai dengan kata sandi Bapak atau Ibu yang sering gunakan aja. Tapi kalau misalnya pengen lebih aman, bisa gunakan yang namanya suggest strong password. Nah, kenapa saya ada pilihan ini? Ini saya menggunakan Chrome ya, Bapak dan Ibu. Saya menggunakan Chrome-nya Google. Kita klik aja di sini. Mungkin ini bakalan kelihatan ya nanti. Nah, kalau udah kita strong password aja misalnya, maka akan kuat ya. Tadi tapi di sini kurang namanya simbol, yaitu simbolnya itu adalah tanda seru, pagar, dolar ataupun persen. Tapi di sini kita bisa ya ditambahkan dengan misalnya garis bawah. Maka di sini konfirmasi kata sandi juga harus sama ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau udah kita daftarkan, sekarang kita daftar. Saya tunggu. Nah, nanti ada konfirmasi email. Sebenarnya saat masuk ke halaman ini, email itu udah dikirimkan ke email Bapak dan Ibu. Jadi harus konfirmasi dulu. Nanti ada linknya gitu dari emailnya, tinggal klik aja linknya, nanti akan konfirmasi untuk masuk ke dalam aplikasi. Jadi setelah masuk ke dalam aplikasi, nanti otomatis bisa masuk ya. Nanti setelah Bapak dan Ibu sudah konfirmasi emailnya, nanti akan otomatis masuk ke dalam aplikasi Prisma ya, dimana aplikasi ini adalah yang pasti awal kita masuk itu masuk ke dalam yang namanya Prisma Dashboard. Prisma Dashboard ini nanti ada jumlah-jumlah dari total data dari akun Bapak atau Ibu. Nah,
Misalnya di sini ada namanya mahasiswa, ada 2, berarti itu ada 2 mahasiswa yang sudah bapak atau ibu daftarkan. Mata kuliah ada 2, program studi ada 2, kelas ada 2. Dari ini juga ada chartnya ya Bu, Bapak dan Ibu. Di sini adalah jumlah mahasiswa 1 tahun terakhir. Jadi setiap 1 tahun terakhir nanti jumlahnya di sini ya. Di sini kan ada yang namanya kalau kita pointernya di sini nanti ada muncul ini, ada tulisannya ITK 1.2 itu adalah ITK-nya itu adalah kelas ITK 1, 2-nya adalah jumlah dari mahasiswanya yang ada di dalam kelas tersebut. Di sebelah kanannya ada namanya kelas, program studi, ada mata kuliah juga. Ini adalah semua data sesuai dengan akun Bapak dan Ibu. Di bawahnya ada mahasiswa terbaru, ini adalah mahasiswa yang terakhir ditambahkan. Terus di sebelahnya ada yang namanya CPL tersedia. Di sini juga ditampilkannya ya Bu, Bapak Ibu, dari CPL tiap universitas yang Bapak atau Ibu naungi ya sebagai dosen. Di sini udah ada disediakan. Nah, untuk atau membuat sebuah data, di sini juga Bapak Ibu bisa melihat panduan alur dari penggunaan Prisma ini. Yang pertama itu bisa Bapak dan Ibu cek di bagian kiri atas, yang di atasnya ada logo dan tulisan Prisma, itu bisa dicek ya, di bagian atasnya ada namanya panduan. Nah, di sini kita klik aja dulu. Nah, panduannya di sini adalah panduan penggunaannya aplikasi ya, alurnya. Jadi pertama itu adalah membuat sebuah CPL-nya atau capaian pelajaran lulusan. Nah, terus setelah membuat CPL, kita akan membuat namanya kelas. Dilanjut dengan menambahkan mahasiswa baru, lalu dilanjut lagi dengan memasukkan mahasiswanya itu ke kelas. Ini jadi terus di sini lagi adalah membuat program studinya. Setelah program studi, lalu Bapak dan Ibu bisa masuk atau lanjut untuk membuat daftar mata kuliahnya. Setelah mata kuliah selesai, di sini Bapak dan Ibu baru bisa memulai untuk pembuatan pelaporannya ya, dari membuat CPMK-nya, terus memasukkan nilai dari mahasiswa itu per mata kuliah. Terus kita di sini juga Bapak dan Ibu bisa melihat chart atau grafiknya, apakah CPL-nya itu lulus atau enggak. Terus yang terakhir itu adalah kita download sebagai PDF. Jadi tentu aja Bapak dan Ibu bisa mendownload pelaporan tersebut. Jadi tidak hanya di dalam aplikasinya ada, Bapak dan Ibu bisa mendownloadnya langsung ya, jadi bisa digunakan untuk pelaporan ke universitas tentang capaian pembelajarannya.